Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian pasti tahu kan siapa aku? Ya, aku adalah Nur Rahmawati, biasa dipanggil Adel, dengan NIM 226120611010 dengan prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini aku mau memenuhi tugas dari Bapak Pengampu, yaitu dosen Bapak Kamarudin, yang berjudul penjelasan pembelajaran dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Yang pertama itu adanya di pertemuan pertama kita membahas tentang sejarah komputer dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat atau manusia. Di situ kita tahu bahwa pengertian komputer itu seperti apa. Kemudian sejarah komputer yang dari komputer pertama, kemudian komputer yang kedua, lalu generasi kedua ya, ciri-cirinya, generasi ketiga, dan sampai generasi saat ini atau di masa depan nanti. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pertemuan kedua. Itu kita membahas hardware atau perangkat keras, yang dimana hardware itu salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat nyata atau dapat dilihat dan diraba, serta langsung yang berfungsi untuk mendukung proses komputernya itu. Secara fisik komputer terdiri dari beberapa komponen, yang contohnya itu seperti mouse. Kemudian pertemuan ketiga itu kita membahas tentang software atau perangkat lunak, yang dimana software itu tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa untuk dioperasikan. Software komputer itu adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer itu. Terus kita juga mengetahui fungsi-fungsinya. Lalu di pertemuan keempat, di situ kita membahas Linux, di mana kita mengetahui sejarah Linux. Kemudian kita tahu logo-logo Linux, jenis-jenis Linux, kelebihan dan kekurangannya Linux. Cara menginstal Linux itu seperti apa, kita sudah tahu dari situ. Kemudian selanjutnya di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita membahas Windows. Di situ kita terdapat ada Microsoft Windows, sejarah Windows, kelebihan sistem operasi Windows seperti user friendly, banyaknya perusahaan besar atau pengembangan itu seperti aplikasi bagi platformnya, Windows umum, ada banyak. Kemudian yang ketujuh membahas tentang jaringan. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling berbagi data. Tujuan dibangunnya jaringan komputer agar informasi atau data yang dibawa pengirim itu dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Manfaat jaringan komputer tersebut salah satunya itu berbagi sumber daya. Jaringan komputer juga bermacam-macam. Ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada WAN, Wide Area Network. Kita mengetahui juga tentang
media transmisi yang digunakan. Contohnya itu jaringan berkabel, jaringan nirkabel, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Lalu di pertemuan keempat, di situ kita membahas Linux, di mana kita mengetahui sejarah Linux. Kemudian kita tahu logo-logo Linux, jenis-jenis Linux, kelebihan dan kekurangannya Linux. Cara menginstal Linux itu seperti apa kita sudah tahu dari situ. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-5. Di pertemuan ke-5 ini kita membahas Windows. Di situ kita terdapat ada Microsoft Windows, sejarah Windows, kelebihan sistem operasi Windows seperti user friendly, banyaknya perusahaan besar atau pengembangan itu seperti aplikasi bagi platformnya, Windows umum, ada banyak. Kemudian yang ketujuh, di situ kita membahas tentang jaringan. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling berbagi data. Tujuan dibangunnya jaringan komputer agar informasi atau data yang dibawa pengirim itu dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Manfaat jaringan komputer tersebut salah satunya itu berbagi sumber daya dan juga media komunikasi, media keamanan, dan integrasi data. Jaringan komputer juga bermacam-macam. Ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada WAN, Wide Area Network. Nah, yang di pertemuan ke-8 itu kita dimana UTS, adanya UTS, ujian tengah semester, yang ditugaskan untuk menjelaskan sebuah aplikasi. Enggak juga sih, sebuah menjelaskan tentang elektronik. Contohnya tuh ada juga yang menjelaskan tentang aplikasi Instagram, tentang aplikasi TikTok, ada juga yang tentang elektronik seperti handphone. Nah, di situ saya menjelaskan atau mempresentasikan di aplikasi Zenly. Seperti contoh video yang sebelumnya. Kalian yang belum nonton video yang tersebut bisa dicek terlebih dahulu. Nah, kemudian di Zenly ini, mengapa saya memilih aplikasi Zenly? Karena kemarin itu lagi marak-maraknya aplikasi Zenly di kalangan muda. Zenly tersebut adalah aplikasi yang digunakan untuk pemantauan dan pencarian lokasi teman secara real time. Aplikasi Zenly ini dapat membantu untuk memantau lokasi dari teman pengguna. Pengguna sesama Zenly, kalau yang tidak menggunakan Zenly itu tidak bisa kita pantau. Tetapi Zenly juga berbahaya karena bisa digunakan untuk yang bisa digunakan untuk kejahatan. Misalkan kita berada di sini kan, di titik ini, orang bisa berbuat jahat kepada kita, nggak tahu berbuat jahat karena apa ya. Fitur-fitur Zenly juga banyak. Yang pertama itu ada chatting. Kita bisa chattingan di dalam aplikasi Zenly tersebut sesama pengguna Zenly aja. Seperti contohnya bertukar kabar ataupun
kita mau ke suatu daerah situ, tapi teman kita berada di situ, misalkan di sana hujan nggak. Kita sebelum go ke sana kita udah tahu di sana hujan apa enggak gitu kan, melalui chatting tersebut. Kemudian yang kedua adanya cek baterai ponsel teman. Kita bisa tahu berapa persen baterai teman tersebut. Misalkan kita dapat melihat ponsel teman si A. Misalkan teman kita baterainya sisa sekarat, contohnya tuh berapa persennya? 10%. Nah, kita bisa memberitahukan ke teman kita bahwa baterai kamu itu sisa 10%. Lebih baik di-charge dulu supaya nggak mati HP-nya. Kemudian yang ketiga, ketahui lokasi teman. Yaitu tadi, aplikasi Zenly kan dibikin untuk mengetahui lokasi teman kita berada di rumah ataupun kafe ataupun sekolah. Dan fitur pencarian atau pemantauan lokasi ini adalah fitur utama yang dihadirkan oleh Zenly kita. Kemudian tampilan peta. Di situ ada 3 tampilan peta. Yang pertama ada peta simpel, yang kedua ada peta standar, dan yang ketiga adalah peta satelit. Yang dimana tampilannya berbeda-beda, tapi yang lebih nampak, yang lebih jelas itu menurut aku peta satelit, karena kayak lebih berwarna aja, kayak ada perpohonan, rumah, perairan. Nah, di sini ada juga menambah teman. Dan yang selanjutnya ada mode hantu. Mode hantu ini berguna untuk supaya kita tidak ingin dilacak. Nah, di situ kita tahu, kita bisa mengubah mode itu menjadi mode hantu. Misalkan teman kita ngelihat kita misalkan kita berada di titik Duta Mall, tetapi teman kita melihat kita di titik Jalan Ayani. Nah, itu bisa dinamakan dengan mode hantu. Tidak akurat, tidak sesuai dengan di titik kita yang sebenarnya. Terus juga cara-cara menggunakan Zenly, terus arti dan warna icon di Zenly. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-9 yaitu adanya pembuatan citasi daftar pustaka pada Microsoft Word. Di sana kita mengetahui juga cara-caranya. Pertemuan ke-10 itu kita membahas tentang aplikasi citasi instalasi Mendeley, mengenai Mendeley tersebut. Citation merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Lalu kita mengetahui juga membuat akun Mendeley-nya seperti apa, proses instalasi Mendeley-nya juga. Kemudian cara menggunakan Mendeley di Microsoft Word-nya. Di situ kita juga belajar. Kemudian di pertemuan ke-11 itu ada menginstal dan menggunakan citasi Zotero. Sebenarnya Mendeley dengan Zotero itu sama, cuman ada kelebihan dan kekurangannya di setiap aplikasi tersebut. Kita mengetahui tutorialnya juga, tutorial cara menggunakannya, menginstalnya, dan proses pendaftarannya. Di pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-12, kita membahas tentang pengenalan internet. Internet tersebut ialah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Yaitulah, kita mengetahui sejarah internet juga. Di
di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang singkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan yang bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuknya teknologi internet. Nah, kemudian fasilitas yang tersedia di internet juga kita mengetahui juga membahas tentang itu. Contohnya seperti www yang artinya World Wide Web, kemudian email, mailing list, chatting, news group, FTP atau file transfer protocol, grouper, dan kita mengetahui juga kelebihan internet. Kelebihannya itu seperti media sumber informasi, media pendidikan, media komunikasi, dan media pertukaran data, lalu media bisnis. Kekurangan internet juga ada ya jelas, yaitu adanya penipuan, pornografi, pencurian, dan perjudian. Nah, yang pertemuan ke-13 itu adanya aplikasi pengolahan kata atau word processing. Contohnya seperti adanya Microsoft Office, Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Itu. Microsoft Office terbagi lagi. Yang di dalamnya itu adanya Microsoft Word, kemudian adanya WordPad dan Notepad, Corel Word Perfect, dan Open Office Writer. Ada juga Lotus Word Pro, AB Word, Keyword, WPS Office, GNU TextMatch, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertemuan terakhir kita persiapan tugas ujian akhir semester, yang dimana yang sekarang kita lakukan seperti merisum materi dari awal pertemuan tadi hingga akhir tersebut. Kita menjelaskan apa saja yang sudah kita dapat dari awal pertemuan atau satu semesteran ini dengan pembelajaran dengan pembelajaran materi mata kuliah komputer. Nah, itu tadi penjelasan saya dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan di mata kuliah komputer. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kembali lagi dengan saya di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.